lanjutan dari mentoring tahap 1 dan tahap 2. Buat kalian yang baru join grup LEPEK, khususnya member baru, kalian harus belajar di tahap 1 dan tahap 2-nya. Jangan dilewatin karena itu di sana belajar tentang market structure dan POI, OB, FEG dan lain-lain seperti CRT juga. Banyak deh di tahap 1 dan tahap 2. Nah, jadi tahap 3 ini lanjutan dari tahap 1 dan tahap 2. Tapi ini juga bisa kalian pahami dari kalian membaca market itu pandangan dari high time frame ke low time frame-nya. Bahkan bisa kalian nanti cari setup entry juga di langsung belajar di tahap 3 ini. Karena ini gue jelasin pertama ini dari basic POI, lalu yang kedua nanti bias market dari high time frame-nya, terus yang terakhir nanti cara entry-nya. Ya, cara entry yang pertama dan cara entry model yang kedua ini. Oke. Pertama, ada pengenalan POI Alchemist. Bisa dibilang ini adalah Malaysian SNR. Ya. Pertama itu ada POI namanya support dan resistance. Nah, POI support dan resistance ini salah satu untuk kita melihat market akan respect itu pada POI ini. Contohnya, support itu berfungsi untuk entry buy. Nah, caranya kita identifikasi support ini yaitu ketika market melakukan penurunan, ya, penurunan lalu ada candle kenaikan juga. Nah, supportnya itu diidentifikasi bukan dari wick-nya, wick terakhir bukan, tetapi dari body candle yang candle bearish ini, bukan candle bullish-nya. Jadi dia bersamaan dengan candle bullish tapi ditandain di body bawahnya. Nah, dimulai dari candle bearish-nya ditandain, bukan dari candle bullish-nya. Jadi kayak gitu. Atau kalau kalian lihat di line chart, seperti ini. Ini ada candle bullish dan bearish. Nah, ini kita tandain garis yang lancip-lancip nih. Nah, kayak gitu. Itu namanya support. Nah, dimulai dari candle bearish-nya. Setelah itu yang candle bullish. Nah, sedangkan yang kedua, ada POI namanya resistance. Resistance itu POI yang berfungsi menahan harga ketika nanti market melakukan kenaikan. Itu namanya resistance. Ini POI salah satu POI sell. Ya, namanya resistance adalah POI sell. Sedangkan support itu untuk buy. Itu nandainnya dari apa? Di sini kalau resistance dari candle bullish-nya, bukan candle bearish. Bisa kalian lihat di real market, misalkan pakai line chart, seperti ini. Nah, dari candle bullish-nya, bukan candle bearish. Ya, seperti ini. Dari candle bullish-nya. Ini candle bullish warna biru, lalu yang candle bearish-nya warna hitam. Oke, itu adalah POI pertama, yaitu support dan resistance. Lalu yang kedua ada SBR dan RBS. Nah, SBR dan RBS ini POI dari sumbernya itu sebelumnya adalah support atau resistance. Tetapi support resistance itu yang di break. Ya, yang tidak di respect. Lalu dia di break gitu. Ini di break kencang oleh body. Contohnya di sini ada support sebelumnya. Ini ada terbentuk support. Nah, market ini gak respect ke support ini, kagak reject. Jadi dia melakukan breakout. Itu closing body di support ini. Ya, closing body. Jadi namanya nanti jadi SBR, bukan support lagi. Dan sebelumnya itu untuk POI buy, tapi setelah di break oleh ini, ya jadi POI sell. Jadi nanti ketika market koreksi, support itu jadi namanya SBR, adalah POI jadi sell. Nah, yang kedua ada RBS. RBS ini adalah suatu resistance sebelumnya yang di break oleh body. Jadi beralih fungsi menjadi apa? Menjadi POI buy. Sebelumnya itu adalah sell. Setelah di break jadi POI buy. Oke, yang ketiga ada QM dan OCL. QM itu adalah suatu pattern reversal, mirip ya. Seperti kalian belajar di sebelumnya itu pattern reversal seperti ini. Nah, jadi QM itu adalah contoh ini ada QM bearish ya. Reversal bearish ke bawah. Nih, reversal bearish ke bawah.
Nah, kalau QM bearish sebelumnya itu adalah resisten yang di break sekali, lalu di break lagi, jadi di break 2 kali. Nah, dia jadi QM. Lalu syarat yang kedua apa? Adanya breakout nih di bawah. Ada support yang di break terdekatnya. Jadi kalau dia seperti ini, ada resisten nih, lalu pasti ada turun. Membentuk resisten itu pasti ada candle turun. Dan candle turun ini naik lagi, pasti dia membentuk support. Nah, tapi kalau turun lagi, ini di break ya, yang di low ini, di break. Makanya yang di atas ini, sebelumnya ini di left shoulder-nya, bahu kiri ini namanya QM, Quasimodo. Lalu yang kedua ada OCL. OCL itu apa? OCL itu gap ya, tengah-tengah antara candle penutupan dan opening. Ini contoh candle bearish. Ini candle bearish. Ini candle bearish ada closingnya di bawah kan dia. Lalu openingnya di atas. Nah itu ketika nanti market, jadi ketika nanti candlestick-nya membentuk suatu closing dan opening, ini namanya OCL. Ataupun seperti ini, namanya OCL break juga, walaupun ini di break candle. Jadi bukan OCL biasa aja. Ini contoh candle bullish. Nah ini tengah-tengah sama aja, seperti ini. Itu OCL. Oke, sejauh ini adakah kalian pertanyaan untuk pengenalan POI-nya, basic? Ada? Atau kita bisa lanjut? Aman ya. Lanjut. Lanjut ya. Ya. Kalau break itu tapi cuma contoh break satu candle tapi cuma nyentuh wicknya itu break atau enggak? Maksudnya Kan itu break kan. Nah, break itu yang break. ini. Iya. Itu tapi cuma nyentuh wicknya doang, enggak body. Itu masih itu masuk break atau gimana? Jadi di sini tuh ngebentuknya wick gitu ya. Bentar. Jadi sini wick gitu. Ini ya, wick. Iya, gitu. Itu masuk break atau gimana? Bukan break. Itu masuknya reject. Oke, Mas. Adakah yang lain pengen nanya? Lanjut. Lanjut ya. Oke, yang kedua. Setelah kalian mengenal POI-nya, lalu tugas kedua itu kalian bisa membaca suatu tren. Trennya itu akan kemana? Nah, ini namanya storyline di Alchemist. Storyline, cara kalian membaca, melihat tren pada saat di minggu itu atau di hari itu sedang apa ya. Apakah akan bullish ke atas ya, atau bearish ke bawah. Nah, itu dilihat dari storyline. Storyline ini melihat pandangan dari time frame besar. Oke. Sebelum identifikasi itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada reject POI dan kedua ada breakout. Jadi apa itu reject POI? Contoh, di sini adalah tampilan dari weekly. Tampilan dari weekly gitu. Weekly nih. Udah weekly. Ini namanya apa, guys? Namanya resisten kan? Namanya resisten. Nah, misalkan di sini akan terjadi storyline bearish. Tren akan menjadi bearish. Itu gimana caranya? Jadi nanti market suatu saat akan koreksi ke atas nih, ke atas, lalu hit resisten weekly itu. Ini juga candle weekly, ini juga candle weekly yang di kanan, yang ini candle weekly ya. Jadi di weekly nanti akan reject sendiri ke resisten dia. Nah, setelah reject, lalu ketika kita lihat di pindah ke time frame daily itu, pindah ke time frame daily. Kita cek itu ada pola breakout, pola QM. Ya, pola breakout di sini ke bawah. Nah, maka storyline itu bisa dimulai. Bahwa storyline trennya itu akan bearish. Ya, bearish. Nah, sampai mana? Sampai ke POI lagi. Jadi, entah dia bisa lebih powerful itu ke supportnya, ke support weekly. Pasti akan jauh itu. Dari weekly resistance menuju weekly support. Jadi, storyline ini entah dari resistance menuju support atau support menuju resistance. Tapi kalian bisa melihat adanya hambatan. Itu misalkan di weekly-nya itu di bawah ketika dia turun di weekly ada OCL ya.
ada OCL atau ada RBS sebelumnya. Nanti bisa ada pemantulan kayak gitu. Jadi nggak selalu nanti dia akan menuju dari resisten akan bearish menuju support weekly-nya. Contoh aja di market nih seperti ini. Bentar. Ini contohnya di low time frame ya. Contoh di low time frame. Di sini ada ini kalian lihat aja, kita anggap sebagai time frame weekly. Di sini ada resisten ya. Di sini ada resisten nih, lihat. Nah, ada resisten. Ya, ada resisten. Contoh market koreksi ke atas. Koreksi ke atas ke sini. Nah, ketika terjadi reject dan breakout di time frame daily-nya, lalu tujuan dia kemana? Menuju ke support. Support terdekat, itu lebih pasti. Menuju supportnya. Iya, menuju support, atau yang gue bilang ketika dia naik di sini, kalau dia membentuk suatu POI, misalkan ada OCL atau RBS, itu bisa jadi hambatan menuju supportnya, bisa ada pemantulan ke atas lagi. Nah, tapi rata-rata storyline itu dari resisten menuju support atau support menuju resisten. Itu dilakukan di time frame daily atau weekly. Ini contoh di weekly ya. Nah, weekly konfirmasinya itu di daily. Weekly konfirmasinya di daily. Sedangkan kalau kalian pengen cari storyline di daily, itu kalian konfirmasinya di mana? Di H4. Jadi di time frame bawahnya. Contoh. Di sini ada weekly resistance. Ya, weekly resistance. Misalkan kalau tren ingin bearish lagi. Ini benar sedang bearish, tapi tren ini lebih powerful, pengen bearish lagi. Kalian pengen follow tren nih. Jadi ya udah tunggu hit resistance gitu. Biasa storyline ini terjadi banyak di currency. Bukan di XAU. XAU jarang sih. Banyak kan dia hit POI di time frame H4 atau H1 storyline-nya. Jarang di daily atau weekly. Contoh di sini ada weekly resistance. Ini weekly resistance. Ini di reject ya, di time frame weekly-nya juga reject. Lalu kita tugas selanjutnya itu pindah ke daily. Untuk apa? Untuk konfirmasi adanya breakout. Adanya pola breakout. Kalau misalnya dua-duanya itu udah terjadi, udah di weekly-nya reject resistance, di daily-nya terlihat adanya breakout setelah hit resistance itu, maka storyline akan dimulai, ya, akan bearish. Nah, ketika sudah tahu storyline-nya akan bearish, yaitu kalian pasti cari setupnya apa? Yaitu cari sell, cari POI sell. Bukan di sini kalian tugasnya malah cari entah ada OB lah atau yang lain-lain. Jadi kalian cari setupnya sell. Itu di mana? Ketika nanti market koreksi ke atas, nah kalian bisa pantau POI alchemis. Yang udah kita belajar apa aja? Di sini ada OCL. Ada apa lagi? Ada resisten. Ada QM. Nah, kalian bingung nih. POI mana yang bakal di-respect? Ya. Nah, kalau kalian udah belajar di materi sebelumnya, itu ada namanya refine, penyempurnaan POI. Jadi kita tandain, bisa kita tandain nanti, misalkan ada di OCL nih, di OCL, apakah di low time frame itu mendukung, kita cek langsung ke H4, ada POI high probability, atau di H1 dan time frame bawahnya lagi. Nah, lalu, atau tunggu daily bias. Kemarin kan kita udah belajar daily bias namanya. Jadi, suatu liquidity. Nah, contohnya gimana? Ini market turun, lalu koreksi ke atas. Kita tuh butuh liquidity dulu kan. Itu gimana caranya? Ini sweep apa guys? Sini, candle bearish sini. Sweep apa itu? Body atau apa? Sweep body. Berarti liquidity-nya di mana? Di high atau di low? Di bawah, benar. Di bawah. Di sweep. Ya.
Nah, terus setelah di sweep body ini, liquidity di mana? Di bawah. Bawah lagi. Nah, ini di sweep week. Berarti liquidity-nya di atas. Berarti ini tuh liquidity. Kalau kalian lihat di sini nanti di mungkin ini hari di candle bullish ini nih warna putih. Itu mungkin nanti hari Senin lah. Senin. Di sini dia melakukan kenaikan lalu reject turun ke bawah. Kalau kalian di sini lihat ada structure, entah structure atau apa itu, kalian bisa abaikan. Karena kan kita tahu ini tuh high-nya adalah liquidity. Ya, ini adalah liquidity. Di time frame daily nih, ini time frame daily. Jadi, POI yang terdekat dengan liquidity itu ada apa? Ada OCL. Bisa kalian nanti market tunggu hit OCL, lalu kita tunggu konfirmasi, atau kalian agresif entry. Ketika kalian lihat di OCL itu, di OCL daily ini, itu udah bagus gitu. Ketika kalian revenge. Nah, apa OCL daily? Tuh. Ini yang terjadi, guys. Jadi, itu namanya storyline. Mengikuti tren dari high time frame. Jadi, setup kalian tuh lebih banyak dapetin pipsnya ya. Jadi, kalian gak panik. Trennya nih, akan kemana ya, misalkan kalian lagi entry, market nih bakal kemana ya, hoki atau enggak gitu, running jauhnya. Tapi kalau kalian udah belajar kayak gini, jadi kalian tahu, pedein, market itu bakal bearish trennya, karena dari high time frame aja didukung gitu. Jadi kalian analisa gak cuman dari low time frame doang, dari high time frame dulu. Melihat time frame dari besar dulu. Nih, ini juga dilihat dari time frame M15, terlihat sebelum hit POI OCL daily juga ada liquidity sweep, itu ada palit high di sini. Ada palit high di M15. Ya, ada palit high di M15. Nah, ketika dicek ke time frame H4, POI OCL daily ini terlihat ada OB. OB yang terbentuk atau karena ini hit apa ini? Hit OCL lalu turun ke bawah. Dan di sini membentuk SBR juga. Jadi OB ini palit. Nah, tambahin lain ada apa? Ada CRT. Ada candle bullish CRT ke atas. Nah, mungkin di sini kalau kelihatan kayak gini sepertinya contoh konfirmasinya beneran ada konfirmasi, tapi terjun terus gitu. Jadi kalian nggak bisa dapat setup di sini nanti POI-nya. Jadi ditinggal turun. Bener nggak? Nah, jadi storyline juga ketika ada beginian nih, ketika ada breakout, ketika udah terjadi breakout, bagus-bagus nanti dia koreksi ke atas. Terkadang juga sama aja seperti kalian konfirmasi di low time frame. Jadi ini di daily udah breakout, tapi dia langsung junam terus ke targetnya. Nah, karena karakteristik market itu ada dua. Ketika konfirmasi, ada yang koreksi ke atas ngambil POI, lalu ada yang langsung clear ke target. Jadi suatu saat nanti kalian lihat market naik lagi ke sini, itu ini udah gak bisa digunain karena targetnya udah selesai. Rata-rata dijebol. Ya, rata-rata dijebol. Bagus-bagus kalian nanti nunggu konfirmasi baru. Oke, sejauh ini tentang storyline ada pertanyaan nggak? Halo? Aman aman. Gimana? Yang lain? Aman Cuman bingung pasangan time frame-nya doang sih. Bingung pasangan time frame? Contoh aja nih. Kalau kalian pengen lihat storyline dari weekly ya. Storyline dari weekly. Bentar, gue screenshot. Storyline weekly. Itu cek breakout-nya. BO. Breakout-nya itu di time frame daily. Kalau reject-nya itu, reject ke POI-nya itu di time frame weekly juga. Kalau reject-nya. Sedangkan kalau di time frame daily, pengen lihat dari storyline daily gitu. Ada support atau resistance di daily. Itu cek breakout-nya setelah reject di daily-nya itu cek breakout-nya di time frame berapa? Time frame H4. Ini kita bahas tentang
storyline dulu, nanti setup entry setelah storyline. Tapi kalau kalian udah belajar storyline ini, cara lihat trennya dulu itu bagus. Kalau udah bisa. Berikutnya itu berikutnya dia di H4. Nih, gue kasih contoh lagi deh. Sebentar gue hilangin dulu nih. Nah. Ini kok ada news gini ya? Ini kan ada support nih guys. Ini ada support. Supportnya terbentuk karena hit RBS. Ya, karena hit RBS lalu dia membentuk support. Nah, ini ada support nih di daily. Ada support. Kita akan tunggu. Ini kan sedang bearish nih trennya. Benar kan? Lagi bearish. Trennya lagi bearish. Kalian pengen cari setup buy di sini. Bearish nih Junam, pengen cari setup buy. Nah, kita lihat di sini di daily ada support nih. Support yang terbentuk karena hit RBS. Ya, ada daily nih. Nah, lalu kita cek ke time frame berapa? Time frame H4. Aduh, ini juga nih acak-acakan guys. Sorry bentar. Ini bekas mappingan dulu. Nih, kita fokus ke sini aja deh, candle yang ini. Nih, di H4 ya. Di H4 nih. Lalu kita di H4 itu tunggu apa? Tunggu breakout. Nah, ini udah terjadi breakout belum? Udah. Nah, kalau udah terjadi breakout, dilihat dari time frame daily-nya juga reject. Nih, di sini pasti reject closing-nya. Nah, ini reject nih. Reject. Dulu di H4 kita lihat adanya breakout. Adanya breakout nanti. Nah, ini udah breakout. Lalu setup kalian di sini harusnya kalian cari buy. Ya, entah kalian nanti refine dari POI terdekat di sini ada RBS, ada IM atau support. Jadi kalian tunggu di situ. Entah kalian nanti dapat konfirmasi atau OC break di sini ada. Ya. Lalu cek ke time frame H1 nanti deh kita bahas cara entry-nya. Tapi kalau seperti ini, storyline ini udah terjadi kan? Ini trennya apa kalian lihat dari sini? Bullish. Trennya akan apa? Akan Bullish. Itu target terdekat. Target terdekat di mana? Di resisten. Ya, di resisten. Resisten 1 atau resisten 2. Nah, ketika kalian tahu nih, market akan terbang. Nah, kalian jangan khawatir dulu di resisten ini apakah emang beneran kelar targetnya atau di resisten yang ini. Ini anomali nih, candle nih, gap kayak gini. Atau di resisten ini, terakhir, atas ini. Nah, kalian jangan takut langsung closing TP. Kenapa? Belum tentu di resisten ini melakukan storyline. Ya, kalau kalian tahu nanti market akan reject di daily-nya. Lalu di H4-nya apakah terjadi breakout setelah reject itu? Kan nggak ada tuh, nggak ada breakout. Kagak ada reject juga. Nggak ada breakout di sini. Terbang lagi ke atas. Nah, berarti storyline masih bullish. Di sini masih valid melakukan kenaikan. Trennya terbang gitu. Trennya naik di sini. Nah, di sini ada apa nih guys? Setelah hit support terbentuk adanya OB, benar. Ada OB. Kemungkinan market bisa koreksi lah di sini karena OB apalagi di time frame besar itu pengaruh banget. Sebelum dia melakukan kenaikan itu harus ngisi order block dulu. Karena order block itu penting. Ini kagak kena deh, ini kena FVG doang. Kena FVG doang sih. Nah, oke, tambahannya dari gua. Storyline juga kalau kalian tahu itu bukan support atau resisten doang ya. Kalian tuh bisa gunain entah itu OCL, RBS, SBR itu bisa. Asalkan ketika kalian cek ke
time frame bawahnya itu ada breakout. Bisa gak gitu storyline pakai time frame H4 POI lalu di H1 breakout? Ada yang jawab gak? Ada yang tahu gak? Bisa apa enggak? Bisa. Syaratnya apa? Terjadi structure juga tambahan, structure. Tetap pakai reject daily Iya, karena ya, A4 record A1 kan. iya. Ya karena di XAU itu juga jarang terjadi storyline di daily atau weekly. Biasanya itu kan di H4 atau H1 kan kena POI-nya. Iya. Daily-nya jarang breakout. Karena apa? ATH tuh. Kan terbang doang, candle bullish semua gitu. Gak ngebentuk adanya resistance atau support. Adanya apa? OCL ya. OCL, daily, FVG gitu. Iya. Nah kayak gitu. Karena TH kan. Iya. Jadi kalau di currency ini storyline tuh banyak. Tapi kalau di XAU terjadi tuh sekali ada, itu benar-benar powerful banget. Oke, contoh nih, ini kan storyline daily udah kita bahas. Ini contoh weekly deh. Ini contoh weekly. Kalau di MT5 ini kena. Ini kena supportnya. Bisa kalian cek sendiri. Di Eknas ya kena. Nah ini ada support weekly. Ini di reject. Candle merah. Di Wanda karena gue pakai server GBE. Nah setelah reject, ini weekly nih. Kita tahu ada support. Kalau weekly kita cek time frame berapa untuk konfirmasi berikutnya setelah hit support gitu. Daily, weekly, reject, weekly, breakout daily. Nah benar, daily. Di daily ini. Ini kalau di MT5 kena. Nah, lalu kalau di daily-nya berikut, apalagi kayak gini nih, berikutnya bagus, ya, berikutnya bagus nih, kencang banget tuh, bullish, kuat. Ntar gue kecilin dulu deh. Nah, berarti di sini storyline weekly aktif, ya. Nah, tapi kalau kalian lihat nih, misalkan tapi dia terbang duluan, lo di sini ada mungkin ada OCL atau resistance. Gimana nanti kalau balik lagi ke bawah? Apakah lebih powerful daily bearish, trennya akan bearish banget, apakah di sini akan ditembus ke bawah, atau nanti turun doang dikit, lalu terbang lagi? Nah, jadi jawabannya adalah ketika kalian lihat nanti terbang di daily-nya ini, terbang, lalu ada POI banyak kan pasti ada OCL atau SBR atau resistance gitu. Nah, kalian lihat nanti turun koreksi ke bawah. Nah, kalau di daily itu bisa adalah untuk koreksinya. Itu bagus. Kenapa? Bisa market koreksi turun ke bawah untuk menjemput POI-nya. POI yang terbentuk setelah storyline-nya. Jadi storyline-nya gak terbentuk, konfirmasi lalu dia clear target ke atas gitu. Jadi kalian gak bisa dapat momen entry kan. Nah, kalau kayak gini itu bagus. Nanti koreksi ke bawah seperti ini. Nah, sebaik mungkin ketika nanti koreksi ke sini ke bawah, kalian pantau POI untuk buy. Entah kalian nanti tunggu konfirmasi atau melakukan agresif entry langsung. Ya setelah kalian tandain itu, entah ini dari RBS atau dari nanti OCL ini ke bawah atau QM ini atau di week OB yang ini. Ya. Kalau kalian dapat momen entry, langsung agresif entry. Di sini gue dapat momen di 3312 nih. Waktu itu sesinya sniper entry. Gue bilang langsung TP 1000 pip dan beneran aja market ATH waktu itu. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kalian tahu storyline bakal bullish, kalian harus setup buy. Lalu kalau kalian tahu storyline akan bearish, jadi kalian cari POI untuk sell. Nah, lanjut. Sejauh ini tentang storyline ada pertanyaan nggak? Biar gue langsung bahas cara entry. Lanjut, Mas. Beneran Lanjut. Beneran nggak ada. Lanjut aja El. Yang lain jangan malu-malu. Aman Nanya aja. Gua. Bang, lanjut. Oke. Oke, cara entry-nya gimana? Ketika kalian tahu storyline terjadi. Contoh, ya. Contoh di sini kita pakai time frame khusus H4 ke bawah ini. Ya. Oke. Cara entry LFX pengendali market.
Clickbait banget anjir, clickbait cok. Oke, syarat entry-nya itu kalian harus paham sebelumnya itu udah belajar dari basic POI. Dari basic POI itu kemarin sebelumnya itu bahas apa? Ada order block, ada EVG ya. Lalu kita bahas itu tentang structure, adanya membedakan pola reversal valid dan pack reversal. Misalkan nih, ini tuh reversal bearish ini kalau dilihat dari low time frame ini reversalnya ini valid atau enggak gitu. Atau itu hanya fake reversal suatu saat nanti bakal ditembus lagi. Nah, itu belajar tentang structure di tahap kedua kalau nggak salah. Nah, kalian harus belajar secara itu. Lalu yang ketiga yaitu di materi kali ini gue bahas yaitu tentang setup entry pandangan POI alchemist yaitu SNR. Karena gue pribadi gue lebih sering pakai tuh POI SNR dibandingkan misalkan nih market turun ke bawah koreksi, lalu hit OB ini gede banget. Nah, gue lebih suka gue tandain itu adanya OCL, adanya support. Nah, gimana kalian bisa tahu support mana atau OCL yang akan di respect itu yang mana gitu. Nah, di sini kalian harus mengetahui POI yang terbentuk karena ada sebabnya. Jadi POI itu valid. Nah, kemungkinan bakal di respect. Contoh aja di sini ada support nih, ada support. Market koreksi turun ke bawah. Entah ini lebih bagus support ini terbentuk karena sebelumnya ini mungkin hit RBS, ada RBS dia hit, lalu naik ke atas membentuk support di sini, membentuk support. Nah, support ini suatu saat akan di hit nih. Lalu di reject beneran aja. Dan market itu di sini juga membentuk support baru. Ya. Reject lalu membentuk support baru. Nah, kita bisa cek apakah di sini udah terjadi structure atau enggak. Apakah sudah terjadi structure di low time frame-nya atau enggak. Nah, kalau udah terjadi, support ini kalian cek, kalian tandain. Di low time frame itu ada apa? Mungkin ada OB gitu, ada order block, ada OB strong atau ada order flow. Kita udah belajar order flow. Ya, atau enggak. Nah, jadi kayak gitu. Kita bisa entry di support ini karena terbentuknya jelas. Karena ada reason. Itu hit support juga. Lalu naik ke atas. Jadi kayak gitu. Contoh teori pertama. Contoh nih di sini di real market. Hit POI lalu membentuk POI. Ya, POI-nya entah itu OCL atau RBS atau SBR. Intinya POI alchemist di sini kita bahasnya. Bukan POI seperti FPG atau OB. Kita bahas tentang POI Malaysian SNR atau bisa dibilang POI alchemist lah orang-orang bilangnya. Nah, gimana? Contoh di sini market bearish nih. Bearish ke bawah, kenceng lah. Nah, kalian pengen tahu cara kalian follow trend. Itu gimana? Tunggu market membentuk POI yang valid. Gimana tuh caranya? Contoh di sini ada OCL. Ya. Kenapa kita bisa tandain OCL ini sebelumnya nih? Ini kita hiraukan dah yang di sini, hiraukan. Kita tandain nih OCL di sini. Kenapa bisa di sini? Bukan yang ini. Bukan yang ini. Kenapa? Karena kita lihat di ujung wick-nya, dia reject apa? Di sini terlihat mungkin ada reject SBR ya atau OC break yang engulfing ini. Ya. Sebagai simpelnya aja di sini ada hit SBR, lalu dia turun ke bawah membentuk OCL. Nah, setelah dia membentuk OCL, suatu saat nanti market naik gitu. Nah, kita misalkan kurang yakin gitu di OCL ini kita bisa entry agresif di sini sell. Kita ragu gitu. Ya udah, butuh konfirmasi ketika nanti reject OCL. Itu nanti tunggu market apakah reject atau enggak. Setelah reject bagus-bagus membentuk structure. Structure apa, guys? Structure namanya ini apa? Namanya apa? Storyline. Ya, bisa dibilang storyline, tapi kalau structure Nunggu breakout sih. strong high. SS. Ya benar, adanya change of character di low time frame. Structure pola reversal atau bisa dibilang simpelnya itu strong high. Nah, setelah hit turun ke bawah reject. Dan di sini membentuk apa nih?
Resisten. resisten. Nah, berarti resisten ini valid. Ya, valid membentuk resisten karena ada apa? Ada sebab, yaitu reject OCL. Nah, bisa kita tunggu nanti suatu saat market koreksi ke atas. Market koreksi ke atas, syaratnya ada apa di resisten ini? Jadi kalian bisa dua opsi. Ada dua opsi. Pertama, tunggu hit resisten, lalu kalian cek ke time frame Bawahnya. time frame kecil. Untuk apa? Untuk adanya konfirmasi baru lagi. Bisa entry di sini. Konfirmasi baru lagi. Atau opsi kedua, kalian bisa agresif entry langsung sell di garis resisten ini. Asalkan apa? Asalkan kalian pindah ke low time frame-nya itu. Contoh di sini ada M5. Setelah hit reject nih, setelah reject OCL-nya tuh, OCL tadi tuh, H1-nya. Ini di time frame M5. Ini valid resisten ini, garisnya nih warna merah nih. Dari QM nih nandainnya. Valid resistennya di sini terbentuknya. Nah, ketika kita cek di time frame M5 ada structure kan, bener. Nih, setelah hit OCL. Chance of parameter kemana nih? Pas dia turun. Di mana tuh? Di valid low terdekatnya kan. Chance of parameter terbentuk tuh. Lalu di atas ini terlihat ada entah ini OCL, reject, tapi dia turun ke bawah. Membentuk apa ini, guys? Ini apa ini? OB. Ada OB strong. Ya. Atau bisa dibilang ngebentuk resisten baru juga, ngebentuk POI. Jadi setelah hit OCL di sini juga di M5 ini ngebentuk POI juga. Nah, kita bisa pantau di OB ini. Dan OB strong ini bertepatan dengan resisten H1. Ya, bertepatan dengan resisten H1. Nah, di low time frame kita refine ini bagus. Karena ada POI, jelas ada structure juga. Ya, ada POI yang terbentuk juga jelas karena hit POI juga di atasnya. Nah, kita bisa kalau kalian pede di sini, contohnya gue langsung entry agresif waktu itu nge-share sinyal di sini. Nih, di sini. Di resisten itu. Nah, ini kalau di time frame. Nah, jadi setelah hit nih. Ini nanti hit, jadi dia hit ke bawah. Q6 tuh. Di resistennya. Karena jelas ini resistennya valid terbentuk karena reject OCL. Bisa cek di breakdown bukti gue entry di sini, nge-share sinyal waktu itu. Jadi itu reasonnya jelas. Nih, reject SBR ngebentuk OCL, turun ke bawahnya, lalu OCL ini di respect lagi, setelah di reject ngebentuk resisten. Nah, kayak gitu jelas. Setup kayak gini tuh kalian benar-benar harus sabar lah. Jadi lebih baik kalian nih, misalkan gue kasih dua opsi nih, atau market ini ngasih opsi ke kalian. Nih, jadi market bilang ke kalian, market itu bakal ngebentuk POI seperti ini, jenis entry seperti ini, tapi profit banyak, probabilitasnya tinggi, tapi jarang. Atau opsi kedua, market akan masih banyak pergerakan di low time frame, tapi itu belum jelas di high time frame seperti ini. Tapi itu low probabilitas. Kalian milih yang mana? Lebih Yang milih high jarang. probability lah, L. Nah iya. Jadi kan banyak juga tuh modelan yang gak sabar langsung di low time frame nih. POI di low time frame langsung ada tancap, ada demand gitu. Mungkin sebelumnya kalian belajar basic doang atau OB strong doang gitu. Nah, jadi lebih jelas kayak gini kalian nanti belajar dari high time frame dulu. Cek dulu di high time frame-nya. Itu jadi alasan gue ketika nangkep market sedang kenceng-kencengnya gitu. Nah, jadi gue pinter-pinter gue refine gitu. Gue tandain dulu support atau OCL atau RBS yang terbentuk karena ada sebab. Lalu kalau gue refine sekiranya itu POI bagus, kemungkinan itu bakal di respect sama market. Nah, tapi di sini kalau kalian model entry yang nunggu hit resistance ya, hit resistance baru itu, lalu ada konfirmasi di sini, sayang banget market langsung turun kencang tanpa ada konfirmasi baru lagi, tanpa hit POI lagi di sini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sebelum gue lanjut lagi ke real market, gue kasih contoh lagi. Halo Bang El, mau tanya Bang. Boleh. Itu kan tadi OCL-nya kan
nggak ada gapnya ya. Setauku kan kalau OCL harus ada FEG-nya. Nah itu gimana bang? Atau kalau OCL yang penting ada sebab terbentuknya aja? Iya, kalau gue pribadi POI yang terbentuk karena ada sebab aja. Maksud kata lu FEG itu gimana? FEG gimana? Kan aku kan juga belajar sama temenku bang. Iya. Nah kalau hal yang valid itu katanya bawahnya harus ada FEG-nya. Oh, di sininya Contohnya itu, di sininya gitu. Iya, itu kan nggak ada FEG-nya bang. Iya. Iya, itu gimana Ya. bang itu bang? Kalau dari materi Malaysian SNR itu yang penting POI-nya terbentuk karena valid, karena hit suatu POI. Contohnya aja nih. Contohnya di sini. Ini kan ada OCL, ini ada FEG. Contohnya apa? Tetap nggak ada kejelasan gitu setelah hit di OCL itu. Oh oke bang. Tuh, ini Berarti benar sebab sih. akibat. Masih termasuk situ, tapi di sini lebih valid. Oke bang. Yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Aku Bang El. Apa tuh? Kalau nyari MSS valid tuh enaknya di M1 atau di M5 sih? Kalau habis nge-revamp masih Kalau oh iya, sebelumnya lu pernah ikut mentoring yang tahap kedua yang sebelumnya atau emang member baru? baru Oh, baru. pertama. Ya. Jadi kalau lu nanti lu bakal tonton di situ gue jelasin kalau reversal itu lu bener-bener lu udah tentuin itu emang udah hit ya, asalkan not pertama tuh, syarat pertama udah hit beneran key levelnya. Ya, udah hit key levelnya, tuh pergerakannya itu setelah hit key level itu langsung impulsif. Ya. Itu langsung impulsif, langsung running. Contohnya di sini sell gitu. Setelah hit key level langsung junam. Entah nanti di sini ada candle change of character atau engulfing atau SBR. Tapi kalau misalnya dia kenceng, walaupun di sini bukan change of character, kemungkinan itu ketika nanti balik lagi ke atas itu konfirmasi udah bener. Kalau misalnya setelah hit POI malah sideways atau gak ngebentuk POI di atas gitu, intinya sideways dikit-dikit di sini, itu low probabilitas. Karena rata-rata itu setelah konfirmasi itu harusnya kencang. Nih contoh aja. Oh berarti bagusnya kayak breakout gitu bang? Ya change of character yang paling itu kan karena weaknya juga di break body. Jadi pergerakan itu harus kencang lah breaknya. Jadi gak sideways. Nih contoh ya. Di sini ada OCL nih. Ada OCL. Nah, kenapa OCL ini bisa di respect? Setelah hit OCL, ini contoh. Nah, hit OCL nih. Hit OCL. Ini mana ya? Ini OCL H1 M30-nya bukan? Iya kayaknya. Jadi hit. Di sini turun nggak? Bener turun. Walaupun nanti ini kencang, walaupun nanti ini turun ke bawah, kalau terdekatnya entah ini ngambil chance of karakternya, kalau nanti balik lagi ke atas, ini 100% gue gak bakal entry. Pasti apa? Pasti dihajar. Kenapa alasannya? Ada yang bisa tahu? Karena sideways. Karena sideways. Oke, benar. Lalu yang kayak gini juga nih. Ini kan beneran hit POI. Walaupun di sini juga. Karena sideways dan gak ngebentuk POI. Lalu kedua apa? Gak ada liquidity sweep-nya. Ada palit high sebelumnya. Lalu di reject lalu kencang ke bawah. Nah, lalu yang kedua apa? Misalkan ada model konfirmasi seperti ini juga. Ada low, lalu naik ke atas, hit POI. Lalu kayak gini. Atau dia sideways seperti ini. Ini juga bikin low probabilitas kadang. Nah, dia baru nge-break nih. Nge-break CH-nya. Jadi yang lebih bagus itu langsung setelah hit POI, langsung break ke bawah. Nah, ini jadi tesnya mungkin. Nah, setelah itu,
break kencang nih langsung ke bawah nih. Set. Lalu ngebentuk apa nih, guys? Ngebentuk OB strong. Ya. Jadi tadi hit OCL, setelah hit OCL, lalu ngebentuk POI baru. Ya, di sini ada resisten setelah konfirmasinya nadi. Tadi kan kita nandain OBM1 ini misalkan ya, kalian pengen combo materi sebelumnya tuh tentang OB strong dengan alchemis ini dengan resisten. Ya, dengan resisten. Contoh, ketika kalian ada konfirmasi gitu, kalian modelnya tunggu konfirmasi. Ya, modelnya tunggu konfirmasi. Yang kalian tandain itu ada order block. Ada order block. Nah, kalian harus cek. Misalkan order block strong di M1. Nah, kalian harus cek ke M5-nya. Apakah di M5 itu ada POI alchemisnya? Seperti ini ada resisten. Ya, ada resisten atau di M15-nya. Ada POI juga. Atau enggak. Ada resisten atau enggak. Nah, kalau misalnya didukung M5, M15 ada POI juga. Ada POI seperti resisten atau OCL nanti. Itu lebih bagus OB-nya. Dibandingkan ketika kalian cek ke M5 atau di M1, itu cuman apa? Cuman weak candle doang. Contohnya seperti ini nih. Ini kita contoh di ini time frame M5 gitu. Ketika kalian cek ke time frame M5, ternyata di M5 itu cuman weak doang. Yang kalian tandain di OB strong ini di atas ini. Possible gak market ngetap weak gini doang langsung junam gitu? Enggak. Ya, karena jarang market kayak gitu. Karena pasti dia hitnya resisten, reject OCL ketika cek di time frame atasnya itu. Jadi kalau didukung oleh time frame M5 atau itu OB strong itu maka valid. Nah, buat kalian yang cari OB strong gitu. Nah, oke. POI dikomboin tuh ini hit M30 OCL lalu membentuk apa ini? Setelah hit OCL lalu membentuk ini apa? Oh, resisten. CRT, Bang. Membentuk resisten valid. Nah, kayak gitu. Jadi hit POI dan membentuk POI baru. Dan setelah kita cek kalau time frame-nya, kalau misalnya di sini terbentuk structure, kita bisa agresif langsung kan di sini. Ketika nanti balik lagi, kita langsung entry bisa. Nah, kayak gitu. Dan reason lain ini ada apa? Ada CRT. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada CRT itu lebih powerful banget. CRT dikomboin dengan alchemis ini, dengan Malaysian SNR. Jangan kalau udah tahu CRT itu targetnya ke sini, jangan kalian tamak-tamak pengen ke sini lah low-nya. Pengen jauh banget gitu. Nah, target yang realistis aja, target yang realistis. Ya, kalian harus disiplin ke targetnya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi gak tentang POI ini? Lanjut Bang El. Gimana guys? Lanjut, materi terakhir ada model entry konfirmasi engulfing. Ini gimana? Udah paham semuanya? Paham. Mau nanya inducement, Bang. Boleh. Inducement ada materinya nggak sih? Sebenarnya ini yang pertanyaan kalau nanya inducement di luar konteks materi pembahasan kali ini sih. Ini masih ada Tapi gak apa-apa tuh. Ya, kalau syarat inducement di paling bawahnya kan nggak boleh hit apa-apa ya, Bang. Iya. Contohnya nggak hit POI unfresh lah. Nah, misal contoh nih analisa di M15. Nah, di M15 tuh udah ditarik ke kiri di chartnya, tapi udah nggak hit apa-apa atau hit POI unfresh. Tapi kalau dicek di M5, M1 tuh ternyata di paling bawahnya itu misalnya hit FEG atau hit OC itu terus gimana, Bang? Kalau valid inducement atau enggak? Kalau gue pribadi lebih baik lu ceknya itu ke time frame besar kayak H1 ada hit apa. Jangan cek di time frame M15-nya atau di time frame bahkan time frame rendahnya, tapi lu cek itu di time frame besarnya. Kan pola reversal itu pola konfirmasi entah change of character atau itu kan kalau lu lihat dulu dari time frame besar kan. Contoh nih lu pengen nentuin change of character. Kan POI-nya dari mana dulu? POI-nya dari mana dulu?
dari temprem besar kan kayak H1 gitu. Lalu lu baru cek ke temprem kecil kayak M5 atau M15 gitu. Apakah terjadi pola reversal? Nah, itu sama aja kayak inducement juga sama. Jadi cek juga kayak gitu. Bukan malah di temprem bawahnya. Paham nggak? Iya, paham. Beneran. Tapi harus malah jangan ke LTF ya, malah langsung ke HTF-nya aja ya, Bang. Iya bener. Udah pertanyaannya? Udah terjawab apa belum? Ya, aman, Bang. Yang lain gimana? Ada yang mau nanya lagi gak? Enggak sih, karena menurut gue ya sebenarnya yang rusak itu psikologis sih. Kalau teknikal sama aja gue rasa. Iya. Ya kalau kalian harus disiplin lah. Disiplin misalkan udah nentuin trading plan gitu. Trading plan Iya, itu karena kalian syaratnya entry-nya kayak gini. Tapi ketika kalian nanti pas psikologi kalian hancur nih, kalian misalkan asal entry gitu gak sesuai trading plan. Nah terus kalian entry ngasal, terus loss. Nah kalian pasti nanti psikologinya rusak. Nanti kalian ujung-ujungnya balas dendamnya gak entry sesuai dengan trading plan-nya. Syarat-syarat entry kalian itu jadi berantakan, malah gak ngikutin kayak sebelumnya itu ada apa gitu. Karena menurutku kalau sebagus apapun teknikalmu, kalau psikologi merusak ya hancur, nggak ada gunanya. Betul. Benar. Iya kan? Gimana Karena yang lain tentang materi ini? Udah paham? Karena teknikal itu ya gitu-gitu doang. Paham. Bang El, gue mau nanya. Gimana tuh? Misal kan poi H1 ada RBS. Nah, RBS ini nggak unfresh. Tapi bisa running lagi tuh gimana, Bang? Kemungkinan itu cuman pullback koreksi. Itu usahain ya. Pas lu cek di low time frame misalnya kalau dia nggak ngebentuk suatu strong low kan misalnya ada SBS gitu. Ada RBS nanti di hit. Padahal ini udah pernah di tap gitu ya. Pernah di tap. Tapi nanti di tap lagi. Contoh lu mungkin yang sekarang kah? Yang exhaust sekarang kah? Pertanyaannya. Iya. Soalnya itu tuh kalau 3 kali. Nah, gue tahu betul. Nih yang ini kah? Tentang Yang ATH lagi nih. H1 ya. Nah, kan ini beneran kan CRH kan? Beneran kan kata-kata gue ATH lagi pasti ngejar ini. Ini pasti lo lihat ini ada RBS unpress. Tapi kok ini malah di respect gitu. Nah, makanya itu gunain time frame jangan satu doang gitu. Nah, cek daily. Nih di daily ada apa? Ada EPG tentunya nih, ada hit. Di EPG hit. Ini pagi-pagi banget konfirmasinya lagi. Hit EPG. Di daily-nya ada key level. Ada key level lalu di H4 ini ada apa? Ada candle CRT nih bearish. Lalu di H1 apa ini? Ini inducement. Ini inducement-nya bener gak? Ya. Bener gak ini inducement? Bener Ini kan ATH. Nah ini inducement-nya. Jadi ada liquidity, ada key level di daily, dan ada candle CRT H4. Gimana gak powerful di sini setelah hit? Di M1 juga jelas banget ini. Yang seperti gue bilang tuh setelah hit key level, tapi dia bergerak kalau kenceng itu konfirmasinya bagus. Di MT5 sebenarnya ini di low-nya di bawah gak sih? Atau emang kayak gini? Emang kayak gitu. Tapi yang jelas ada SMT. Kalau kalian belajar SMT nanti materi selanjutnya deh gue bahas tentang SMT. Korelasi dia antara dengan XAG. XAG. Terlebih powerful. Masih lah tipis-tipis L. Nanti panjang lagi itu pembahasannya, takut buyar nanti kita lagi bahas ini nanti malah buyar fokusnya. Karena kan sebagian juga kayak pemahamannya cukup dikit-dikit gitu, gak bisa langsung banyak gitu. Jadi gue bahas tentang yang masuk aja dulu. Lanjut. Makanya gue ada namanya tahap 1, tahap 2, jadi kayak bertahap gitulah kalian pemahamannya. Gimana? Itu satu. Berarti lanjut. pantulan terakhir karena CRT ya Bang El? Iya, karena CRT key levelnya bukan RBS,
melainkan daily FVG. Dan ini ngeteknya ini ada inducement-nya, tag liquidity-nya. Oke, paham. Nah, gimana nih kalau misalnya nanti balik lagi? Ini resiko ya. Nanti kalau kalian nih malah baru nanti junam ke bawah. Ini palit nih POI. Gitu semua nggak tuh? Padahal ini kenapa? Padahal ini targetnya udah selesai. Jadi kalian resiko nih nanti pengambilan setup buy. Tiba-tiba nanti junam. Oh ya guys, NFP junam nih kata gua anjay. Enggak lah. Masa gua dukun-dukunan anjir. Bang El, berarti itu kan yang apa dekat CRT itu, yang CRL kan ada support M15. Tapi kan CRT-nya udah selesai kan, berarti itu nggak fresh lagi ya? Bisa dijemput. Ya targetnya karena dia udah clear, udah selesai. Jadi kalau pengen di sini nanti cari setup lagi, turun ke bawah itu jadi kalau agresif itu jadi lebih apa ya? High risk. Padahal itu kan jelas ya kayak hit POI, ada struktur jelas. Tapi karena targetnya udah selesai, kalau dia balik lagi, itu gue lihat jarang banget di EXAU ini bakal respect. Rata-rata tuh butuh konfirmasi baru lagi. Bentar ya, gue cek nih. Berarti harus nyari poin lagi, Bang. Iya benar. Konfirmasi baru. Konfirmasi baru lagi. Makanya gue sekarang mending di analis itu gue share-nya kagak gue suruh tandain POI di sini deh. Nanti gue langsung kalau ada konfirmasi gue langsung kirim fotonya. Jadi enak. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi kah biar gue lanjut nih materi selanjutnya? Aman. Kalau ini ya gue mau nanya L. Apa tuh? Kalau POI SNR hit FVG nggak bisa ya? POI SNR AOI. ngebentuk POI SNR karena hit FVG gitu. Ya. Itu gue pribadi gue gak pakai. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Bang, jadi ini poi ke poi ya? Ya? Apa? Jadi ini apa? Dari poi terus ke poi lagi terus ke poi. Iya. Jadi contoh nih, misalkan dia satu ada POI gitu. Ya ada POI. Nah, di POI nih mungkin kalian gue bermula dari contoh banyak ada reversal lah gini deh. Di H1 ada pola reversal gitu. Atau mungkin ada bullish doang atau enggak misalkan lagi bearish. Ada dua tipe deh market itu. Ketika baru kelar baru konfirmasi pola reversal atau trennya udah terlanjur bearish ya. Nah, di sini contoh kalian sedang baru tren akan bearish nih, udah tahu bakal bearish. Pertama PO-nya ada SBR, ada QM kan, lalu ada OCL atau ada resistance. Nih. Ayo, gimana cara kalian pilih POI dari keempat ini? Gue mau nanya, padahal ini tadi udah gue bahas tadi itu. Caranya apa? Adanya liquidity terdekat gitu ya Bang? Benar, pertama usahain ada liquidity. Misalkan ini lagi bukan bahas liquidity dulu deh, ini lagi bahas pemilihan POI-nya. Karena kan kalau pakai liquidity itu lebih bagus liquidity-nya dia daily, misalkan ada PDH atau PDL di materi sebelumnya. Tapi kalau misalnya ini pemilihan POI, gimana? Apakah kita bisa langsung entry kayak gini? Cep. Atau ada hal lain? Cek ke low time frame mungkin Bang? Ya, pertama bisa yang dilakuin itu cek POI mungkin di sini SBR di low time frame-nya di sebelah kanan ini candle-nya nih di sini. Apakah terbentuk POI bagus? Lalu misalkan nggak kebentuk nih, nggak ada. Kita cek time frame atasnya, yang di POI atasnya ada OCL. Di OCL ini apakah terbentuknya sebelumnya nih kayak yang tadi tuh
Misalkan ada weak ke atas kan, reject, entah di sini QM atau resistance atau OCL juga. Lalu dia membentuk OCL di sini. Bener gak? Paham gak maksud gua? Paham bang, yang tadi Nah, bang. iya. Nah, kalau misalnya udah kelihatan kayak gini nih, kita bisa pantau lebih bagus yang model kayak gini. Ada OCL kayak gini kebentuk karena ada sebab. Ya. Nah, lebih bagus lagi apa? Ketika kita cek low time frame di OCL yang ini, di low time frame itu bagus juga. Seperti ada OB strong mungkin, atau ada pola strong hack itulah. Kan ini nih ke atas sebelumnya weeknya kan. Jadi di low time frame itu ada pola seperti ini. Nah, di pas banget di OCL-nya ini ada POI di low time frame-nya. Lalu yang kedua, ketika sudah tahu ini adalah POI yang valid, kalian ragu entry langsung. Ya udah, berarti tunggu apa? Nanti Konfirmasi. tunggu konfirmasi. Ini contoh tampilan di time frame tinggi. Nah, dan sedangkan yang ini di time frame kecil nih warna biru. Tunggu hit dulu, lalu adanya konfirmasi di low time frame. Baru kita bisa entry. Entah kalian milih OB strong. Misalkan ada tunggu OB strong ya. Nah, kalian pilih OB strong itu dengan syarat apa? Tandainnya. Misalkan nih ini di M1, ini di M1, ini warna biru M1. Ini kalian tandain OB strong. Lalu ketika kalian cek ke M5 atau di M15 itu ada POI apa? Resisten. Dan template lainnya. Ya bagus ada resisten, intinya ada POI. Tapi kalau cuma body doang atau weak doang, maka di OB ini low probabilitas. Ya. Bagus lagi bertepatan ketika kalian cek ke template M5 atau M15 atau template atasnya lagi itu ada resisten juga atau POI seperti ada OCL mungkin kayak gitu. Nah, jadi kalian gak gacha kan, gak bingung tuh milih POI yang mana. Yang sebelumnya itu hanya belajar di TikTok kan, di TikTok itu mungkin beberapa share seperti Alchemist nih, pengenalan POI, ada resisten, cara identifikasi resisten, OCL, SBL, tapi kan belum tentu tahu cara entry-nya itu seperti apa. Makanya penting banget kalau kalian belajar tuh sebelumnya itu materi tentang change of character, pola konfirmasi. Oke, bisa gue lanjut materi selanjutnya? Lanjut ya. Lanjut. Engulfing entry. Ya, di sini maksud engulfing entry itu apa? Engulfing yang terjadi, candle engulfing yang terjadi di time frame M5 dan M1 setelah candlestick atau market itu hit suatu POI di time frame besar seperti H1 ke atas, H1 H4 daily gitu POI-nya. POI-nya apa tuh? POI-nya masih dalam di Alchemist seperti support, OCL ya, bukan EPG atau OB. Setelah hit lalu dia membentuk candle engulfing. Nah, candle engulfing itu seperti apa? Contoh, di sini ada candle bearish. Nih. Bearish ya, ada candle bearish. Nah, candle bearish terakhir yang terdekat dengan low-nya itu namanya candle bearish ini namanya engulfing. Kita sebut engulfing apabila candlestick bullish sudah berhasil breakout sampai wick-nya. Break body nih, sampai break body. Ya, sampai break body. Entah nanti dia butuh satu candle atau butuh 2 candle baru break ke atas, itu asalkan nanti di break. Tapi lebih bagus 1 atau 2 candle buat nge-breaknya. Dibandingkan nanti malah sideways, berarti kan itu salah satu ya bad banget kan reject-nya, nggak langsung naik kan. Malah sideways gitu. Bad banget. Jadi lebih bagus 1 atau 2 lah. Engulfing-nya. Itu contoh engulfing. Syaratnya apa? Break wick-nya, bukan body-nya doang, bukan OCL-nya doang. Tapi sampai wick. Ya. Gimana? Yang lain ada yang masih bingung nggak? Apa itu engulfing? Kan tadi lu share di apa namanya di yang tadi lo grup. Iya benar. Ya engulfing ya. Iya bang di M1-nya. Coba kan kamu bilang harus ada week-nya kan? Week apa tuh? Yang tadi di apa? Nah. Analis privat yang BO. Iya nih di break week sampai week-nya. Tapi kalau emang ini cuman week-nya entah nanti kecil atau cuman body doang,
Yang penting kalau candle itu bearish di break, yang dari low-nya nih, low terakhirnya, itu harus di break body. Itu namanya engulfing. Jadi konfirmasi itu bukan ada seperti kalian tahu lah. Contoh aja yang inilah, contoh yang ini deh. Turun, naik, turun. Nah, berarti change of character yang mana? Pakai week kan kita di sini kalau bahas tentang kalau pakai change of character atau kalian bahasanya MSS ya. Ya. Pakai apa ini? Pakai week kan. Nah, tapi kalau sebagian juga market itu ada beberapa modelnya. Jadi gak sesuai gitu terus. Ada yang setelah hit cuman bentuk POI seperti apa tuh? Kita belajar tadi. SBR ya. SBR gitu. Ada SBR, lalu di break kencang. Padahal dia SBR itu gak ada candle valid low. Tapi dia market naik lagi lalu junang. Jadi konfirmasi itu bukan tentang change of character doang. Di sini gue bahas ada engulfing. Ini engulfing. Contoh di sini setelah hit support H1. Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan bang. Kelihatan ya? Soalnya hitam di sini. Soalnya yang lama gue tuh warna hitam. Setelah hit, nah ini contoh di time frame H1. Usahakan setelah hit key level H1-nya juga, itu di H1 tersebut candlestick-nya itu reject. Meninggalkan wick, bukan body. Reject. Ya. Kalau udah tahu nanti akan reject, pasti nanti di time frame M5 atau M5 lagi di sini, M15 ini tulisannya. Nah, M15 atau M5 itu membentuk engulfing. Ya. Kalau sudah membentuk engulfing, ya, seperti ini. Ini engulfing aduh ini soalnya jelek banget candle gue warna hitam. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya? Nah, engulfingnya ini harus di break. Nah, kita telah tahu itu adalah candle engulfing. Cara selanjutnya itu kalian harus gimana? Nandain POI di terdekat di candle engulfing itu, entah ada RBS atau OCL atau QM ya. Tapi yang biasanya itu ada OCL break atau RBS atau OCL biasa. Nah, gimana cara kalian pilihnya? Itu kalau kalian belajar sebelumnya itu tentang nandain candle valid low, atau sebelumnya kalian pernah pakai indikator namanya fraktal. Nah, jadi misalnya udah terbentuk adanya valid low, terdekat aja dengan POI di engulfingnya. Kalau tadi adanya valid low di atasnya sebelum dia hit POI-nya ya di M5-nya, tapi di M1-nya membentuk adanya valid low, itu terdekat POI M5 yang dekat dengan valid low M1 itu titik kita entry. Jadi ini valid low M1-nya di M5 nih, terdekatnya apa nih? Ada RBS. Kenapa kita gak pilih OCL? Karena di OCL ini di hitnya bukan ada candle valid low. Ini contoh di M5 ketika kita tandainnya ini valid low-nya. Ini di M1. Tuh. Jadi dia fokus ke situ. Nah, lebih bagus lagi apa? Lebih bagus lagi setelah dia membentuk engulfing itu naik ke atas, itu membentuk adanya OB lebih bagus dibandingkan hanya POI Malaysian SNR. Karena sebagian pasti ada yang ragu lah kalau gak ada OB gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dia butuh valid low. Jadi kalau time frame M15 itu gimana maksudnya? Kalau time frame M15 itu butuh adanya valid low di M5. Kalau M5 kan butuh valid low-nya di M1. Ini kayak gini. Contoh aja, gue cari contoh dulu yang perfectnya. Kita ibaratkan dulu. Yang tadi aja deh. Yang ini aja deh. Yang ini deh. Kita fokus ini. Kalian ini lihat ini. Contohnya ini ibaratkan pakai time frame M15 ya. Ini kan engulfing ya. Engulfing. Nah, udah terjadi nih di M15 engulfing. POI-nya terdekat apa? Ada OC break,
ada OC biasa, ya. Nah, kalau misalnya nanti kalian bisa setup entry di sini, kalau pengen agresif, apa itu? Adanya valid low di M5-nya. Ini template M5 nih yang warna biru nih. Jadi terbentuk valid low, kalian bisa entry. Ya. Di POI engulfing itu terdekatnya ada OC, entah itu. Jadi tunggu M5 itu membentuk valid low sebelum hit POI-nya. Paham nggak? Paham. Yang mana? Kalau ada yang kurang jelas, tanya aja. Jadi yang sebelum itu jadi liquidity ya El. Ya, yang di valid, yang low sebelumnya itu jadi liquidity sweep-nya. Jadi butuh valid low. Itu namanya ada model engulfing entry. Karena kalian itu kenapa gua share juga tentang kayak gini? Kenapa gak fokus di satu konfirmasi aja? Nah, jadi kalian itu nanti gak bingung loh. Jadi misalkan nih market terbang gitu. Nah, terus kalian cek di low-nya. Tapi kan ini gak ngebentuk change of character. Tapi kan ini gak ngebentuk strong low seperti change of character. Dia malah bentuk apa ya, candle engulfing doang gitu. Tapi kok kenapa terbang? Nah, jadi kalian tahu tuh harus. Jadi kalian tahu alasannya ya. Itu ada apa? Karena kalian udah belajar tentang engulfing. Jadi gue share juga kalian itu gak terpaku pada satu ilmu doang. Jadi kalian tuh tahu alasannya suatu saat nanti market. Entah bentukannya seperti naiknya itu karena engulfing gitu, konfirmasinya. Jadi kagak bingung lah. Gimana? Sejauh ini ada pertanyaan? Gak ada? Udah pada tidur? Gak ada. Aku Bang El. Apa? Bang El, misal kan engulfing terus FEG. Biasanya kan gitu kan. Apa? Engulfing terus ada FEG. Maksudnya engulfing ada FEG gimana? Ya kayak apa, OB terus. Iya. OB. Nah, oh iya. Di break. Nah, itu entry-nya di FEG-nya atau di OB-nya ya? Masih ragu bagian situ sih. Kalau misalnya engulfing ini gak perlu FEG. Kalau engulfing itu. Asalkan apa candle di break. Sedangkan kalau order block kan butuhnya adanya FEG. Ya, misal kalau lo bingung nih ada FEG, ada OB. Itu entry-nya di mana? Balik lagi dengan materi sebelumnya yang di sini. Misalkan nih lu tandain OB, tapi lu ini contoh OBM1, tapi lu cek jangan lupa ke time frame M5 atau M15. Apakah yang lu tandain kotak OB itu di M5 atau di M15 itu POI? POI-nya apa? POI-nya seperti adanya resistance atau OCL. Tapi kalau cuman body gini doang nih, ini contoh kalian nandain udah OB gitu di time frame M1. Nah, terus cek ke time frame M5. Ternyata gini. Atau di body doang gini. Apakah dia bakal respect ke body gini atau ke support? Support. Ya, pasti dia milih rata-rata yang gue lihat itu POI Malaysian SNR. Aneh doang gitu, jarang market, paling sideways, kalau hit body juga running gitu. Paling dikit. Gimana, pertanyaannya kejawab apa enggak? Bingung sih. Masih bingung. Gimana tuh tadi pemilihan order block atau IPG gitu? Soalnya kayak sama Bang. FEG, OB sama engulfing tuh kayak Iya, hampir mirip, tapi engulfing ini gak butuh FEG, asalkan candlenya itu di break dia. Gua boleh bantu jelasin nggak ya? Boleh. Gini, maksudku yang tadi nanya kan yang fair value gap sama OB itu menurut gua kan yang kita bahas ini engulfing kan. Nah, itu tunggu terjadi MSS sih, tunggu terjadi konfirmasi sih. Setauku bagusnya untuk fair value gap sama OB ini. Karena kalau kita di engulfing ini nggak perlu sebenarnya. Karena ya kalau di engulfing pilihannya cuma dua antara OC sama resisten sama support sih, itu doang. Karena kalau fair value gap sama OB ini
Bukannya itu POI yang terjadi ketika ada konfirmasi ya? Iya, benar-benar terjadi ketika adanya change of karakter biasanya. Iya kan? Ya. Oh, berarti Karena kalau engulfing ini masalah gitu. pilihannya cuma 2 antara OC sama support atau resisten, itu doang tergantung trennya. Ya. Oke. Oke, thank you ya yang udah ngejelasin juga. Gue bingung tadi sebelumnya pertanyaannya. Paham bang. Thank you. Mana. Di sini tambahan lain apa? Kalau kalian pengen entry itu, kalau kalian pengen entry lebih jelas itu belajar tentang CRT itu powerful banget karena favorit gue banget kalau ketika hit suatu POI itu bakal terbentuk adanya CRT. Usahain. Nah, kayak gini nih. Ini intian gue pas gitu, yang engulfing itu. Lanjut nih. Kayak gini. Ini ada OCL. Di reject nih. Sebelumnya ini adalah lanjutan dari yang ini, market. Bukan deh. Ini ada OCL. OB ya. OB ini hit support 50% ya. Di reject lalu naik ke atas, terbang kencang. Ini contoh aja ada OB strong. Ada OB strong. Di hit atau bisa dibilang ini POI-nya OCL. Di hit. Nah, setelah di hit, contoh engulfing. Kita cek ke time frame M5. M5 udah terjadi engulfing nih. Udah reject ke atas kencang banget nih, bagus. Impulsif ke atas. Kagak sideways ya, enggak sideways. Setelah reject ke OCL enggak gini, enggak. Tapi langsung ngepam ke atas. Ngepam ke atas ninggalin apa? Engulfing. Atau bisa dibilang ini ada OB lah, ada OB strong lah. Jadi ini konfirmasinya enggak perlu adanya change of character kan? Enggak kan? Cuman apa? Cuman engulfing. Nah, syarat kita bisa engulfing entry di M5 ini ada apa? Ada valid low-nya. Atau misalkan pakai M15 kita tunggu engulfing. Nih di M15 juga ini valid terjadi engulfing udah break body candle putih itu. Nah, terus POI yang terdekat dengan engulfing itu apa? Di sini ada support. Nah, syarat kita bisa entry supportnya apa? Ada valid low. Di time frame M5-nya nih ada valid low. Ya, ada valid low. Ini yang M5 POI maksudnya ini adalah support dari M15 yang tadi gue tandain ini. Yang ini nih. Jadi iya, makanya kan memang ya kalau ketika engulfing di ATP cuma itu doang pilihannya. Iya. Asalkan ada valid low-nya di time frame bawahnya. Jadi dia butuh liquidity sweep. Oke, itu doang cuman materi engulfing gua. Semuanya nih dari atas sampai bawah. Ada pertanyaan nggak? Kesimpulannya, ada pertanyaan nggak? Ada. Gua mau storyline boleh nggak ya? Boleh. Kalau storyline gitu cukup time frame weekly sama daily atau bisa di A1 ke bawah gitu ya? Jadi kalau di currency itu bagus di time frame weekly daily. Tapi di XAU ini kan karena karakteristiknya jarang ya. Karena suka TH mulu, jadi dia pakai time frame H1 atau H4. Gue seringnya. Tapi gue komboin itu dengan apa? Dengan POI seperti FPG atau OB. Konfirmasi kayak gitu. Tapi lebih powerful itu adanya POI to POI. Ya, kayak gitu tadi. Bentar ya. Gue cari contoh dulu. Ini contoh aja sebelum terbang ke bawah ke atas nih. Ini akan ngebentuk support. Ini kemarin retrace tajam ke bawah. Ya. Kenapa di sini dihajar semua gitu? Kenapa di sini gak di respect? Kenapa di sini gak ngelakuin kenaikan? Karena apa? Gak ngebentuk POI kan, gak kayak gini. Nih. Ini reject lah OCL-nya. Ini reject. Lalu ngebentuk support. Beda gak dilihat dengan yang ini nih? Ini gak ada yang di reject kan? Entah dia ada support, RBS atau support juga di sini. Kan gak ngebentuk POI baru. Malah di break semua. Nah, kita bisa tahu kalau POI di sebelah kiri ini akan di respect. Itu lebih baik tunggu reject dan membentuk POI baru. Bagus-bagus setelah reject membentuk POI baru, di sini bentuk apa? Di low time frame ada structure. Nah, di sini kan ada POI baru terbentuk jelas karena hit POI. Entah dari nanti dicek ke H4
ada POI. Nah, di H4 ini jelas. Ada OCL kan ya? OCL ya? Ya. Tuh, hit OCL. Jadi H4 H1 gitu. Kalau di XAU seringnya. Kalau di H1 di sini OCL di bawah, tapi dia masih reject. Membentuk support. Dan itu langsung terbang ke atas di support ini. Nah, karena di XAU saran gue gitu. H1 H4 storyline-nya. Tapi kalau emang ada ngebentuk POI di daily-nya, tuh. Lebih bagus pakai daily. Tapi sejauh ini enggak sih. Candle bullish semua. Jadi gak ada storyline. Storyline masih dipegang apa? Masih dipegang bullish. Kecuali apa? Dia bearish. Nanti turun. Entah turun atau masih naik di sini. Ngebentuk apa? Resisten gitu. Ngebentuk resisten. Lalu resisten ini di reject. Ngebentuk storyline bearish. Maka itu trennya bakal bearish. Bisa cukup kuat itu. Bisa jauh. Kalau emang terjadi. Tapi katanya gold mau ke berapa? 5.000 ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi Kak? Gimana? Jawabannya udah terjawab gak? Pertanyaannya udah terjawab gak? Udah terjawab El, makasih El. Oke. Yang lain gimana? Jangan malu-malu, tanya aja. Sebaik mungkin gue jawab. Hah? Apa John? Aku mau nanya lagi Bang. Ayo. Boleh. Kalau nge-refine tuh bagusnya apa? Paling kecil kan time frame-nya. Nah itu tuh sering nggak kena ya Bang ya. Malah kenanya tuh di M5 sama M15. Maksudnya refine ke M1 sering gak kena? Iya. Dan Iya mungkin kejauhan yang seperti yang gue bilang gitu. Misalkan ketika lu refine nih sampai ke M1. Nah di M1 ini kalau lihat dari M15 atau H1 ini, kalau di M1 kalau lu tandain itu ada resisten atau base strong, itu mungkin bagus di paling atas. Tapi ketika lu cek ke time frame M15 atau H1 gitu, malah di ujung gini, karena market itu jarang jemput dan jarang respect. Pasti dia akan hit terdekat juga gak jauh lah. Misalkan di sini ada resisten H1 lah, kita bayangin. Resisten H1 karena hit POI gitu. Nih. Nah, di resisten ini kita repen. Kita cek ke low time frame. Dan di low time frame ini, jadi lu repennya itu jangan terlalu jauh, entah di sini lebih bagus. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, ya cukup resiko lah buat agresif entry. Lebih baik tunggu hit konfirmasi. Jadi gak usah dipaksain. Dibandingkan kayak gini kan resiko banget, ngambil di ujung banget. Iya, takut asal kebesaran sih. Ya makanya jadi jangan terlalu jauh repennya. Ini market lagi retrace ya. Retrace tajam. Ayo mau cari buy ya. bonus dari setup bonus. Ini hit, udah hit 3.000 kah? Ini 999 anjir, kayak cheat, Cok. Enggak deh, anjir. Iya. Lupa gua kocak banget anjing pakai candle-candelan. Astaga. Oh ya, San. Itu Apa? Botogel kapan rilis? Togel anjing. Tapi El itu A1 reject dan El. Jadi resisten ya. Banget itu angkanya QQ anjing. 30 breakout. Ini kah? Nah, gimana Iya. cari setup sell di ATH itu yang bagus? Ya. Misalkan kalau di sini langsung beneran nih, contoh satu di sini pola reversal nih. Atau gak engulfing gitu. Break ke bawah. Coba lihat H4 itu betulan breakout bagus nggak sih? Coba tengok H4. Mana? Enggak ya? Cuma sweep liquidity doang ya? Oh iya. Yang mana ini? Atau yang ini? Iya, yang bawa gua. Beda-beda, Cok. Soalnya aku pakai yang di forex.com anjing, beda rupanya. Lu harus samain sih kalau pengen pakai TradingView tuh servernya samain dengan broker yang lu pakai di MT5. Iya, sama. Makanya gue ganti GB kan. Rupanya memang sweep. Enggak, kawan gua ngomong breakout. Mana pikiran gua? Bingung nyarinya, Cok. Enggak coba jumpa. Cuma sweep liquidity tau gua. Cara setup di ATH itu gimana? Misalkan nih ada change of character gitu ke bawah. Nah kan di sini ada POI nih kebentuk. Nah jangan langsung di entry.
itu lebih bagus tunggu hit lalu adanya konfirmasi itu baru tren bisa berubah, bisa Iya kan, retest gitu. pakai storyline kan. Iya, tunggu ngebentuk. Mungkin di sini ya nanti terjadi di H4 storyline gitu, di Resistance. Kayaknya jadi deh malam ini kayaknya. Kayak NFV turun kayaknya. Anjay tuh guys, ada yang bilang turun. Itu kalau terjadi breakout Tapi- H4 guys ya, kalau nggak jadi malam ini Gua- berarti gagal tuh. Nggak tahu Gua- kalau terbang. Gue kalau gue pribadi dari kemarin-kemarin gue tim nangkep aja, mau dia spek kemana, tapi misalkan dia nih spek ke bawah, set, di bawah gue tangkep buy gitu ke atas, set gitu, amin. Mantap, kita main tangkap jarum aja, Cok. Resiko tapi kayak gitu, resiko. Takut slippage Tapi juga. ini bakal support satu nggak sih, Al? Hah? Kenapa? Bakal ke satu nggak sih ini? Support sini ya? Yang atasnya tuh atasnya. Menurut gue resiko ini sideways sih. Sideways sih, tuh. Itu dia satu liquidity sih. L. Iya. Nih, di M15 ini sideways banget. Liquidity semua tuh. L. Apa? M16 bisa nggak L? IM M16. Ini. Nah. Ya. Bagus tuh. Konfirmasi baru aja, John. Oke. Lu mah tiba-tiba nanti ngelimit anjing. OBM1 bagus nggak, Al? OBM1, yang mana nih OBM1 nih? Banyak OB. Itulah dekat support M15 tadi lah. Enggak ya. 1, 2, 3, paling bawah lah. 4, 5, 6, 7. Yang ekstrim tuh. Paling bawah. Itulah. Di atas mana? Gue pengen resell, Cok. Kayak ini. Harga berapa? Yang sekarang. Oh, yang ini. Yang paling atas tuh, paling atas. Nge-sell. Itu. Yang ada gap itu. Ya. Ini Itu Cok, yang ada gap itu. Nah, tuh. Bijir. Ya, resell bagus sih. Week doang. Week doang nggak? Iya, week doang, jarang sih. Jangan bro. Jangan bro, lu mah suka limit, John. Atau enggak, kalau emang pengen cari sell nanti tunggu mungkin di OC break ini atau OCL yang ini nih. Jangan di atas sampai atas ini. Kalau di H1 sih cuman ini doang mentoknya. Kalau emang pengen junam. Nih, OC break, tunggu konfirmasi. Kalau emang ada konfirmasi ya. Tapi usahain ya mending buy sih. Dapetin. Ini ketahan banget nih sama resisten ini nih, kuat banget bikin sideways. Satu lagi, Wak. Nah, oke, gue belum bahas tentang RBS high probability ya, POI high probability ya. Belum. Jadi sebelumnya nih misalkan nih ya ada resisten. Ini ada resisten. Contoh aja nih, ini ada resisten sebelumnya di kiri ini. Ya ada resisten. Nah resisten ini entah nanti sekali akan di respect sebelum di break ya, sebelum di break nih. Entah sekali atau berapa kali, berarti resisten ini bagus dong, dimantulin terus oleh harga itu. Di harga itu mantul mulu. Contoh di 69 nih, harganya mantul mulu di resisten ini. Nah, berarti resistennya ini POI-nya bagus. Nah, kalau suatu saat dia di break, dia jadi press lagi dong. Jadi press, bener gak? Karena di break body. Nah, jadi ini namanya RBS, jadi berubah jadi buy, tadinya POI sell, mantul ke bawah mulu, tapi setelah dia di break ke atas jadi POI buy. Nah, kita bisa pantau di POI itu, high probability. Entah ini lu pakai di low time frame atau di high time frame, itu namanya POI high probability. Itu walaupun di bawah 12. Hah? Sorenya mendem anjir. Itu kan ada ASMR kan. Yang Ya, tadi itu. Yang mana? Nah, itu kan kalau di bawahnya itu ada OP itu yang mana? Tolong jangan tidur. Kalau lagi kasusnya kayak gini kayak kemarin nih. Ini gue juga gue cari setup entry buy juga di situ daerah OB. Mantulnya cuma dikit banget. Pertama yang entry di OBM 15, ini mantul ke atas nih. Ya, tapi kayak
bad banget lah. Kenapa alasannya bad banget? Di H1-nya itu malah sideways. Nih, harusnya emang kalau emang terjadi CRT di sini setelah reject yang ini nih. Nih ya, gue waktu itu di lab kemarin tuh lab TikTok. Nih ada, gue bilang di grup kan, setelah closing H1 cari konfirmasi untuk buy, entah di sini POI-nya yang sebelumnya gue tandain di RBS atau di bawahnya nih ada OCL. Nah, setelah closing nanti nih, closing nih ya. Setelah closing, nih ini CRL-nya, CRL H1. Nah, setelah closing ke bawah, nah impulsif ke atas. Ini cuman apa ini? Gak ada change of character kan? Cuman apa ini? Adanya engulfing di M1 malah ngebentuk OB strong. Tapi dia bagus, responnya apa? Ngepam kenceng. Nggak sideways dan ngebentuk POI. Dan setelah gue cek ada SMT juga. Nah, di sini hit OB-nya di MT5, tapi ya biasa di broker trading view itu jarang sesuai 100%. Jadi di sini cuma matul 100 pip, balik lagi dihajar lagi ke bawah. Emang dia benar-benar sampai ngejar APG daily. Powerful banget gitu. Semakin besar time frame itu semakin kuat. Oke, kayaknya cuma segitu aja sih mentoring gue kali ini. Gak ada yang nanya lagi kan? Sinyal Halo baik, semuanya. bro. Nggak ada, Bang. Udah ya? Aman, Bang. Udah ya? Oke. Ayo. Thank you. Thank you.